Halo teman-teman, kembali lagi ke konten kita. Kali ini kita akan melakukan podcast yang akan membahas sama seperti kemarin, yaitu tentang korupsi. Nah, kali ini kita akan menampilkan dua narasumber. Yang pertama berperan sebagai keluarga dan yang kedua berperan sebagai mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan teman-teman saya, yaitu Saya Dian Ginanti, saya Syifa Kairina, dan saya sendiri Nanda Ayu Trismawati. Untuk melanjutkan podcast ini, kita panggilkan narasumber kita yang pertama yang akan berperan sebagai mahasiswa. Dipersilakan. Sebelum melakukan konten ini, Mbak, boleh perkenalkan diri dulu? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Manda Kamila dari mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Sekarang saya duduk di semester 7, seperti itu. Lanjut ke sesi tanya jawab aja ya, Mbak ya. Silakan. Nyantai aja, nggak usah nggak usah formal banget. Mbaknya tahu nggak sih apa itu korupsi? Oke, sekarang berbicara tentang korupsi ya Mbak. Mungkin kalau kita berkaca di KBBI, korupsi ini merupakan penyelewengan uang, baik itu uang negara, organisasi ataupun yayasan yang dibutuhkan untuk kepentingan pribadi, seperti itu. Nah, dengan begitu kita dapat melihat dari kacamata agama, berhubung background saya juga dari tafsir ya. Jadi ada ayat yang mengatakan bahwasanya janganlah makan harta dengan cara yang batil. Nah, itu termasuk daripada arti dari korupsi. Begitupun dengan kacamata negara diatur dalam Undang-Undang Tipikor atau tindak pidana korupsi, yang mana nanti ketika ada koruptor itu ada tindak pidananya lewat undang-undang seperti itu. Jadi intinya kalau korupsi ini tindak penyelewengan uang yang telah diharamkan oleh agama maupun negara, seperti itu. Berarti korupsi itu bukan suatu hal yang terpuji ya, Mbak? Bukan, tentu bukan, karena memang basisnya saja kalau di agama itu merupakan hal yang batil, seperti itu. Kalau menurut Mbaknya sih, mengapa sekolah itu dianggap penting sebagai pilar utama dalam pencegahan korupsi? Oke, berbicara kenapa sekolah itu penting menjadi pilar utama untuk mencegah korupsi ya Mbak? Karena memang dari dulu, entah bahkan dari kecil, kita umur 3, 4, 5 tahun, itu sudah diharuskan untuk sekolah. Begitupun sekolah yang kita tempuh dari TK, SD, SMP, SMA, dan efisiensi waktu yang katakanlah range 6 sampai 7 jam di sekolah, itu menjadi pilar utama, di mana didikan kita, masuk kita, terus efisiensi waktu, pendampingan dari guru yang katakanlah hampir seminggu full, itu menjadi sangat signifikan ketika sekolah dijadikan sebagai pilar utama anti korupsi. Bahkan ketika dibandingkan dengan keluarga, kita lebih banyak waktunya di sekolah, seperti itu. Lanjut ya, Mbak. Menurut Mbak, upaya apa sih yang bisa dilakukan di lingkungan perkuliahan untuk menanamkan nilai anti korupsi? Oke, untuk di lingkup perkuliahan dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Jadi kalau background saya juga di kuliah karena ikut Ormawa dari semester 3 sampai sekarang, itu sangat signifikan ketika perbedaannya dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak Ormawa. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang Ormawa ini kaitannya dengan hal-hal yang di luar kuliah. Contoh, saya di mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Setiap masuk, materi yang disampaikan itu tentang tafsir. Jadi Ormawa hadir, Ormawa datang itu untuk melengkapi hal-hal yang belum ada di perkuliahan. Contoh, jadi ketika saya sekarang ini di Dema Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, itu membahas tentang korupsi. Nah, itu juga sebagai salah satu contoh bagaimana perkuliahan ini menangani keberadaan korupsi. Jadi untuk bagaimana perkuliahan menjawab tentang tantangan korupsi ini bisa disolusikan dengan adanya Ormawa, seperti itu. Jadi bisa diadakan kegiatan-kegiatan yang memang basisnya institut itu kerjasamanya sudah di luar. Jadi contoh dengan dinas-dinas yang ada di Ponorogo, dengan Kapolsek, dengan Kapolres, itu sudah ranahnya di mahasiswa, ranahnya di perkuliahan untuk menggandeng yang pada akhirnya dapat menjadi solusi dari korupsi, seperti itu. Selanjutnya, menurut Mbak, apa sih pentingnya peran dalam memerangi korupsi perkuliahan? Di perkuliahan apa sih pentingnya? Pentingnya memerangi. Kalau di perkuliahan tentu sangat penting karena memang sudah basisnya di kuliah itu range usia 18 sampai 25 ya mungkin. Seperti itu. Jadi
dan skeptisisme dari mahasiswa ini sudah mulai muncul tentang korupsi. Mungkin waktu di SMP sampai SMA kita cuma tahunya oh ya korupsi itu tindak yang buruk, oh kita nggak boleh korupsi. Namun ketika sudah di kuliah dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin nantinya diadakan oleh ormawanya, itu bisa menjadi sangat penting. Dan juga melihat dari status mahasiswa, salah satunya sebagai agent of change, jadi dia memberikan perubahan budaya korupsi di Indonesia ini untuk kemudian dialihkan menjadi budaya yang lebih baik seperti itu. Jadi ketika berbicara perkuliahan itu penting untuk menanamkan hal ini sangat penting, dan bahkan ini sudah ranahnya memang di perkuliahan untuk mengenali hal ini. Mbak, gimana sih kita bisa memastikan bahwa nilai-nilai anti korupsi yang diajarkan di sekolah itu bisa sampai ke tanah kerja? Oke, kalau untuk memastikan bagaimana nilai-nilai yang tertanam di perkuliahan ini bisa diaplikasikan di dunia kerja. Mungkin kalau untuk memastikannya, saya sendiri belum bisa memastikan dengan pasti bahwasanya nilai-nilai ini akan sampai ke dunia kerja. Tapi kalau memang dari kitanya sudah menanamkan dan katakanlah entah di perkuliahan maupun di dunia kerja nanti, karena lingkupnya kita kan juga sebagai makhluk sosial ya. Jadi untuk berupaya menjadi sangat bersih itu saya kira juga menjadi hal yang tabu mungkin untuk saat ini. Tapi kembali lagi, kalau memang dari kita ini menanamkan hal itu, lebih baik dari diri kita sendiri dulu. Entah nanti baru ketika kita sudah katakanlah imannya sudah kuat ya untuk menghadapi tantangan sosial ini mengenai korupsi, ya itu bisa dibudayakan seperti itu. Jadi apakah nanti bisa dipastikan kalau memang sebenarnya nilai-nilai korupsi, anti korupsi itu bisa disampaikan di dunia kerja, karena memang lingkupnya apa sih, ini kan hanya di penyelewengan uang saja ya. Nanti semisal ada sanksi sosialnya kan itu dipikir kemudian. Jadi untuk memastikan bisa dipastikan, cuma tergantung dari diri kita sendiri apakah bisa melestarikan itu sampai di dunia kerja seperti itu. Iya. Nah, sebagai mahasiswa kan Mbak, tantangan anti korupsi apa saja yang perlu dihadapi di lingkungan perkuliahan sih? Lingkungan perkuliahan tantangan anti korupsi. Sebenarnya kalau di tantangan anti korupsi di perkuliahan saya kurang mengetahui sebenarnya di korupsi di perkuliahan ini apa. Tapi kalau bisa dimaknai lebih jauh tentang penyelewengan uang dengan kepentingan pribadi di perkuliahan, mungkin tidak hanya soal uang. Karena di perkuliahan mungkin kita bisa berbicara tentang kasus-kasus kecil. Contoh, ketika kalian diperintahkan untuk membuat artikel oleh dosennya, ada dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing ini tidak ikut menulis, hanya ikut merevisi saja, tapi namanya ditulis di penulis pertama. Itu kan juga menjadi kasus. Nah, ketika korupsi ini bisa dimaknai lebih jauh, ini juga termasuk daripada korupsi. Nah, mungkin itu juga bisa diberantas juga ya di kuliah ketika ada penyelewengan seperti itu. Jadi uang itu bisa dimaknai lebih jauh ketika ada penyelewengan terhadap suatu hal hanya untuk kepentingan pribadi. Mungkin itu di kuliah. Tapi kalau berbicara tentang korupsi atau uang, mungkin cakupan lebih jauhnya di UKT ya. Iya. Bagaimana UKT ini sebenarnya sesuai pada dengan apa yang kalian dapatkan. Untuk UKT-nya kok besar sekali tapi dosennya tidak pernah masuk seperti itu. Banyak kan itu ya hasilnya. Dosennya tidak pernah masuk, tidak pernah ngajar, cuma ngasih tugas. Dan nanti nilainya juga tidak sesuai kan juga banyak. Tapi UKT-nya tetap jalan enggak? Tetap naik enggak UKT-nya? Enggak tetap. Nah, itu juga termasuk dari penyelewengannya. Tapi untuk anti korupsinya, tantangannya untuk menghadapi itu bagaimana? Ya kembali lagi mungkin saya jawab bahwasanya ormawa bisa menjadi solusi seperti itu. Karena memang kalau kita mau bertindak baik ketika hanya dilakukan oleh satu orang tidak akan didengar, gitu ya. Kecuali memang kalau sampai ini memiliki pos yang berpengaruh di kuliah, contoh anak rektor, bersama ngomong ini nggak apa-apa. Mereka malah biasanya kepenaan kan, kan gitu. Kalau enggak ya sudah kita bawa basis masanya di mana, di ormawa. Itu pun ormawa kan juga ada undang-undangnya seperti itu. Jadi kalau menanggapi tentang tantangannya, bisa dikembalikan dengan diri sendiri, terus bisa dikomunikasikan lagi dengan dosennya, baiknya seperti apa, ini seperti itu. Mbak, kalau selain penyuluhan lewat apa saja sih pencegahan anti korupsi itu?
Mbaknya? Pencegahan anti korupsi kalau berbicara saya sebagai mahasiswa ya, kalau di Ormawa itu kan ada biasanya kegiatan seminar. Nah, yang tadi saya katakan bisa menggandeng dinas luar, contoh sosialisasi undang-undang tentang tipikor tindak pidana korupsi. Jadi kita bisa ambil di Kapolres, bisa diambil di Kapolsek. Mungkin kalau berbicara tentang dinas sosial, bagaimana sih sanksi sosial yang kemudian didapatkan oleh koruptor ini, apakah sepadan dengan apa yang mereka lakukan, kan seperti itu. Nah, kita bisa menggandeng dengan dinas sosial. Jadi seminar-seminar tersebut kan juga dilakukan di kampus atas nama siapa? Sama Ormawa. Jadi kampus ini sebenarnya banyak fasilitas ketika ingin dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin loh ya. Seperti itu. Kalau seminar ya Mbak ya, biasanya kan Gen Z itu kan paling males ikut yang kayak seminar, terus apa ya, penyuluhan itu kan paling males ya. Gimana ya caranya itu biar bisa menarik mahasiswa untuk mau ikut seminar, penyuluhan gitu-gitu sebenarnya? Kalau berbicara itu memang menjadi PR besar untuk Ormawa ya. Saya rasa di Ormawa kampus manapun ketika berbicara tentang seminar, masalahnya di mana? Di masanya, masalahnya di mana? Di audiensnya, kan seperti itu. Jadi gimana audiensnya ini bisa lebih banyak, bisa mencapai target. Nah, solusinya untuk sementara ini yang saya dapatkan, yang pertama kita bisa berbicara tentang media. Jadi medianya dari jauh-jauh hari kita sudah masifkan tentang contoh kita mengadakan seminar sosialisasi anti korupsi. Jadi media Hamin 10 hari, Hamin 15 hari mungkin sudah isian ketika berbicara hanya lingkup seminar saja. Itu medianya dimasifkan. Jadi tidak hanya di Ormawa saja, panitianya juga contoh kita buat media pamflet di TikTok, WA, IG. Kita juga tidak boleh buta terhadap tren. Contoh biasanya kan kalau di tren TikTok tanggal 10 November free enggak, terus akhirnya ada acara apa kan gitu. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Jadi kita tetap harus mengadakan esensinya di situ. Esensinya apa? Kita buat seminar. Terus kita nggak buta terhadap tren. Oh, trennya hari ini apa? Kita buat seperti ini. Jadi katakanlah biar FYP ya. Kan hari ini dikit-dikit viral gitu. Jadi yang pertama di medianya dimasifkan, dan yang kedua tidak menutup kemungkinan dari menjadi gongnya atau seminar ini bisa kita ambil di pemateri. Contoh, ketika pematerinya sudah terkenal, ya entah nanti audiens itu kesana cuma mau bikin story dan lain sebagainya. Ketika target kita hanya di audiens, itu sudah tidak menutup kemungkinan bahwasanya masanya nanti akan banyak. Contoh kan kemarin waktu di IAIN pembukaan serangkaian terakhir itu kita ambil di Pak Farudin Faiz, Yusuf yang juga pengikutnya sudah banyak ya dari Jogja itu. Nah itu tanpa kita, ya, medianya juga penting. Tapi satu dua hal lain ketika pematerinya itu terkenal, sudah tidak menutup kemungkinan bahwasanya masa juga akan banyak yang kelihatan. Yang pertama dari medianya, yang kedua bisa jadi dari, nggak bisa jadi, sudah saya pastikan dari materinya. Kalau materinya memang terkenal, sudah pasti. Terus yang ketiga dari fasilitas. Contoh ketika kalian membuka seminar itu free HTM ya, itu juga penting. Yang kedua bisa jadi dari fasilitas, ketika fasilitas kalian menjual, contohkan sertifikat. Kan banyak ketika peserta datang ingin mendapatkan sertifikat, bahwasanya dia sudah ikut seminar ini. Mungkin bisa jadi menjadi persyaratan dia untuk menunjang prioritasnya ke depan. Aku butuh banyak sertifikat. Nah, seminar ini bisa dijual dengan sertifikat. Fasilitas lain mungkin tempatnya dan lain sebagainya itu bisa. Jadi yang pertama untuk solusi memperbanyak masa bisa di media dimasifkan, yang kedua dari pemateri, dan yang ketiga dari fasilitas yang kalian jual seperti itu. Pertanyaan terakhir ya. Menurut Mbaknya itu media sosial apa yang Gen Z itu paling sering membuka biar gimana ya berita tentang brosur anti korupsi atau pamflet anti korupsi itu bisa tersampaikan? Untuk media sosial apa yang sekarang lagi marak di Gen Z ya? Kemarin itu waktu saya ikut di acara di Madiun, di diskusi demokrasi sama Rocky Gerung kemarin, itu disampaikan bahwasanya hari ini TikTok menjadi media sosial yang paling gencar untuk mengabarkan satu dua hal kepada khalayak umum. Jadi contoh kan TikTok ini memang tidak, durasinya kan tidak panjang, tidak seperti YouTube ya. Untuk Gen Z kan juga tidak bisa lama-lama menerima informasi terkait video. Jadi TikTok itu cuma katakanlah 15-30 detik, tapi vonisnya bisa merajalela. Contohkan ketika kemarin debat Bupati Jawa Barat, paslon 01 entah paslon 02
menyatakan seperti ini. Nah, ini sudah bisa menjadi vonis bagi Gen Z. Dan kok pasal nomor 1 kok katakannya gini, kok nggak sesuai, padahal dia belum tahu latar belakangnya sebelumnya mengatakan apa. Nah, itu sudah bisa menjadi vonis bagi Gen Z. Jadi Gen Z ini tidak perlu untuk diberi asupan lama-lama, akan tapi esensinya tetap ada. Nah, media sosial apa untuk hari ini memang dari risetnya mungkin bisa di searching tadi, memang TikTok menjadi media sosial paling ramai hari ini. Terima kasih ya Mbak Iya, waktunya. sama. Baik, kita lanjut ke narasumber kedua yang akan membahas keluarga sebagai pilar budaya anti korupsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Abdul Ramadan. Saya Ridin Nurul Maduni. Mari kita panggilkan narasumber kita. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah adalah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, silakan perkenalkan terlebih dahulu Ibu. Oh ya, nama saya Ibu Siti Olida ya, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Langsung ke pokok pembicaraan saja ya Bu. Oh iya, Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda mendefinisikan korupsi dalam konteks keluarga itu gimana? oh iya. Biasanya ketidakjujuran yang dilakukan dalam keluarga, misalnya dengan memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadi. Misalnya orang tua yang menyalahgunakan uang sekolah anaknya. Jadi seharusnya uang itu untuk biaya sekolah, sama ibunya buat shopping, buat jalan-jalan, buat beli skincare. Nah, biasanya seperti itu. Baik, lanjut pertanyaan kedua. Mengapa keluarga dianggap sebagai pilar penting dalam upaya pencegahan korupsi? Karena korupsi itu seringkali berakar dari masalah-masalah dalam keluarga, seperti ketidakadilan, ketidakpuasan, dengan rasa yang tidak aman. Maka dengan memberikan nilai-nilai anti korupsi sejak dini, kita dapat menjadikan contoh yang baik dalam menciptakan lingkungan keluarga yang sehat. Kita dapat memberikan kontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih sehat, dan kita bisa bebas dari korupsi. Saya lanjutkan bersama pertanyaan ketiga. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi dalam upaya membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga? Ya, sebagai contoh, kalau orang tua itu bekerja di lingkungan yang buruk, maka anak-anaknya akan melihat dan akan meniru perbuatan contoh orang tua tadi. Tapi sebaliknya, kalau orang tuanya itu bisa memberikan akhlakul karimah, bisa memberikan contoh-contoh yang baik, kejujuran, maka anak tersebut akan menjadi lebih baik. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ya. Bagaimana sih cara orang tua untuk memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan perilaku anti korupsi? Ya, kita harus berlaku jujur dalam segala hal. Kita berbuat atau bersikap adil kepada anak-anak kita. Jadi kita tidak pilih kasih antara anak satu dengan yang lainnya. Terus kita menghormati peraturan yang ada dalam keluarga kita. Terus yang penting lagi, kita harus bisa menanamkan akhlakul karimah kepada anak-anak kita, sehingga kita bisa memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita. Baik, sekian podcast pada hari ini. Sebelumnya terima kasih Ibu telah mengisi podcast kita pada hari ini. Ya, sama-sama. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Sekian podcast pada hari ini.